Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Darwan MS Channel yang berbagi informasi seputar dunia otomotif dan seputar servis mobil tentunya ya. Sebelum lanjut video, jangan lupa seperti biasa subscribe, like, comment, and share ya untuk membantu kita mengembangkan channel ini supaya lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk menerima updatean video terbaru dari kita ya. Nah, hari ini kita ada pekerjaan Toyota Navwan ya 2014 nih. Jadi ada salah satu subscriber kita lah, namanya Pak Tri ya, mungkin ngelihat di YouTube atau di IG kita. Nah, kita atur jadwal buat servis si Toyota Navwan-nya nih 2014 ya. Kita di daerah Bekasi nih. Nah, kita cek ya. Sementara kita udah cek untuk sistem remnya ya. Jadi kita ada pergantian untuk brake pad-nya juga. Nah, ini dari kondisi visual si brake pad-nya ini kayaknya sedikit agak bergelombang. Nanti masih batas toleransi. Biasanya sih kalau gelombang itu berpengaruh sama pengereman. Di kecepatan di atas 80 biasanya geter ya. Nah, terus biasanya kalau untuk penggerak depan, mobil-mobil penggerak depan ada bunyi cetek gitu ya pada saat pengereman. Nah, itu biasanya bermasalah di fitting remnya ini nih. Jadi space antara si brake pad ini kan di sini ya. Nah, itu terlalu banyak space, jadi pada saat penekanan rem dia goyang gitu loh. Jadi bunyi cetek. Nah, makanya nih nanti kita repair, kita kasih peredam seperti karet ya, supaya nggak bunyi cetek gitu. Nanti ada pergantian brake padnya karena ini kondisinya matic. Yang ini udah mulai tipis ya, jadi buat safety juga untuk pergantian sistem remnya, brake padnya. Yang sebelah kiri juga kita lagi proses ya pembersihan. Nah, ini untuk mesinnya 3ZR untuk Navwan, Foxy juga sama. Nanti pekerjaannya kita ganti oli, filter oli, gurah carbon clean, kita cek area-area mesin yang sekiranya abnormal. Jadi kita cleaning semuanya ya. Nah, kondisi mesinnya 2014 ya normal segini ya. Kotor karena memang nanti belum dibersihkan, nanti mau dibersihkan juga nih. Untuk aki kayak udah pernah diganti ya di shock and wrap juga. Brake pad yang barunya kita lihat. Nah, ini nih ya, jauh beda ketebalannya. Tuh, biasanya brake pad ini pergantiannya di transmisi matic ya 30-40 ribu udah mulai tipis gitu. Nah, ini lagi proses pergantian brake padnya ya. Jadi kita buang dulu minyak remnya, di bleeding supaya si piston ininya tuh kembali ke semula ya, karena ada perubahan space antara brake pad baru dan brake pad lama nih. Nah, sebenarnya ada SST presannya, karena buat lebih cepet nih kita tekan pakai ini aja. Nah, turun minyak remnya. Motor fan-nya udah mulai bunyi, berarti udah panas. Nah, ini kita udah boleh mulai carbon clean atau gurah mesin ya. Oke, teman-teman, nanti kita coba lanjutkan video lagi. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau booking service, bisa di deskripsi lihatnya ya. Oke, kita lanjut dulu untuk videonya, nanti kita lanjut lagi. Lanjut lagi nih. Nah, ini lagi proses penyetelan dan pembersihan, pengecekan si brake shoe-nya ya. Ini kondisi brake shoe-nya gimana, Mas? Masih tebal. Masih tebal ya, aman ya. Jadi di penyetelan ulang ya. Nggak ada kebocoran juga ya, dibersihkan. Dan kita coba cek. Nah, ini kondisi olinya udah lumayan kotor nih. Nah, ini untuk catatannya tuh ban udah mulai botak ya, makan luar karena memang kondisi long tail rodnya itu ada oblak, jadi dia makan luar.
Nah, berhubung ini masih panas, jadi dia kan ada sirkulasi selang yang menuju ke TPS dari sistem pendingin, jadi nggak bisa saya bongkar, panas. Ini kita lihat kondisi throttle bodinya ya. Nanti kita bersihin nih, kotor. Nanti kita bersihin langsung di sini, baru kita pasang kalau udah bersih. Nah, ini kita udah bersihin nih throttle bodinya ya. Harusnya kinclong nih ya, jadi nggak menghambat untuk buka tutup valve-nya nih. Kemudian ntar kita pasang lagi, nanti kita sedot karbon ya. Ya, kita lanjut ini, sedang proses penyedotan kerak karbon ya. Seberapa kotor kita coba lihat kerak karbonnya. Ini kurang lebih direndam 20 menitan pakai chemical. Tentunya chemical yang bagus ya, yang sesuai spek, tidak merusak kondisi part mesin ya. Ini lumayan kotor nih, kerak-keraknya terangkat. Dan kalau boleh saran, biasanya semakin tinggi RON-nya, semakin tinggi nilai oktan bahan bakar, semakin bagus untuk pembangkarannya. Jadi kenapa dia bisa ada tumpukan kerak-kerak karbon? Biasanya ada pembakaran yang nggak sempurna ya, yang nggak sempurna, makanya jadi dia tumpukan kerak karbon itu numpuk di ruang bakar antara chamber ya. Jadi piston itu kan ada ruang bakar itu sedikit celah antara head sama block headnya ya. Nah, kalau misalkan terlalu banyak tumpukan kerak karbon, nah pada saat piston ke TMA, titik mati atas, itu nggak maksimal sampai TMA. Jadi karena tertutup oleh karbon, pada saat mau ke TMA full dia nggak bisa. Makanya itu bisa ngaruh ke ngelitik, bahan bakar boros, tenaganya kurang. Makanya kita perlu treatment di gurah mesin ya, di carbon clean 6 bulan sekali atau per 10.000 km. Ini termasuk kotor ya mas ya? Kotor ya, kotor banget ya. Ya, nanti setelah selesai semua, kita coba cek sistem ECU-nya ya. Kita scan pakai scanner kita kalibrasi karena ada pembersihan throttle. Jadi biasanya kalau kita pembongkaran pembersihan throttle itu RPM-nya jadi naik turun atau tinggi terus. Nah, kita perlu kalibrasi. Nanti kita coba kalibrasi via scanner kita ya. Ya, kita udah selesai nih untuk pengerjaan Toyota Navwan-nya. Untuk mesin, kaki-kaki, semua kita udah cek. Kondisinya, catatannya paling nanti ada saringan udara, next service nanti kita ganti, estimasi. Terus ada ban ya. Ban ini udah makan luar karena kondisi si long tail rod-nya itu udah oblak, sama link stabilizer ya, kanan kiri. Itu aja sih untuk catatannya. Rem udah diganti, brake pad-nya. Dan sekarang kita masuk ke scanner inisialisasi kalibrasi TPS ya. Nah, habis servis kita bongkar sensor, terus throttle kita bongkar, otomatis RPM-nya pasti dia tinggi di 1000 lebih ya. Nah, gimana buat nuruninnya? Kita kalibrasi via scanner kita. Nah, kita udah konekin di sini untuk OBD-nya ya, koneksi dari si mobil ECU-nya ke scanner kita. Waduh, backlight-nya nggak kelihatan ya. Coba bentar. Saya masuk aja kali ya. Nah, ini kita udah konekin dari semua sistem. Kelihatan nggak nih ya? Tutup kali. Nah, dari semua sistem ini terbaca ada beberapa fault code ya. Tapi ini nggak apa-apa karena ini history. Jadi kita ada pembongkaran sensor-sensor. Jadi history dia ngebaca. Di sini ada P1604 DTC-nya, itu di engine ya, itu rock idling. Biasanya setelah servis kita nggak langsung bisa hidup mesinnya karena bahan chemical tadi, karbonnya nggak bisa bikin stabil ya. Jadi ada DTC-nya nih. Nah, di sini terbaca startability malfunction. Jadi starter sekali nggak hidup-hidup, makanya dia ngebaca startability sama rock idling. Nanti kita hapus aja. Sama kalibrasi buat RPM-nya ya. Mungkin mempercepat waktu untuk teman-teman yang mau servis booking bisa nanti lihat di deskripsi. Terus jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya untuk membantu perkembangan channel kita ini. Jangan lupa update loncengnya supaya bisa menerima updatean video terbaru dari kita ya.
Terima kasih banyak yang nonton sampai akhir, makasih banyak, tetap sehat semuanya ya. Mungkin saya akhiri untuk video kali ini servis Navon-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.